Oke, sahabat Gerbang 9, kembali lagi di Gerbang 9 Channel. Kali ini kita akan membuat billboard Broadway huruf timbul. Ini adalah proses pemotongan besi behel. Kita akan merancang cakar ayam. Satu persatu besi behel kita las. Ini adalah proses pencantuman besi behel. Nah, setelah semuanya sudah tercantum, ini adalah pencantuman tiang billboard. Besi pipa kita cantumkan ke dalam rangkaian cakar ayam. Nah, ini kita ambil diagonalnya. Ini proses pengukuran diagonalnya agar menghasilkan jarak tiang yang sama antara jarak bagian atas dan bagian bawah. Kemudian setelah kita cantum, kita pastikan tiang-tiang billboard ini tercantum secara pasti bahwa cantuman-cantuman yang kita las ke dalam rangkaian cakar ayam ini tampak mati atau tampak kuat. Kita lihat sahabat Gerbang 9, proses pengelasan tiang billboard pada cakar ayam. Jadi dipastikan tiang billboard tampak kokoh, tampak kuat, karena ini adalah dasar atau pondasi dari billboard nanti. Jadi pastikan semuanya kuat, kokoh. Tinggi cakar ayam ini adalah 2 meter. Kemudian tebalnya adalah kurang lebih 1 meter. Kemudian panjangnya adalah 2 meter setengah. Setelah semuanya sudah terpasang, kemudian kita memasuki proses pengecoran. Ini adalah proses pengecoran. Pastikan coran yang kita gunakan benar-benar standar agar menghasilkan coran yang memang kuat dan menjamin safety-nya terutama.
Ini kita memasuki proses pembuatan base Broadway atau papan Broadway. Ini adalah proses pengemalan namanya. Kita mal untuk pembuatan konstruksi base Broadway. Ini proses pengemalan. Hollow yang kita gunakan di sini adalah 33. Kemudian proses bending yang kita terapkan adalah proses bending dengan cara iris secara manual. Semuanya kita terapkan sesuai dengan malan. Ini adalah proses pencantuman besi hollow sama lihat satu sama lainnya biar terhubung. Ini adalah proses penyatuan konstruksi satu persatu. Hollow kita satukan. Ini adalah proses pengemalan bagian atas. Jadi konstruksi base Broadway ini akan menghasilkan kotak atau akan berbentuk seperti kotak atau box. Kemudian setelah proses pengelasan, kita lakukan proses penggerindaan atau penghalusan. Satu persatu kita haluskan bekas lasan tadi. Kemudian kita memasuki proses pembuatan base discovery atau kotak discovery. Ini setelah melalui proses pengemalan, ini mulai proses penyatuan konstruksi. Kemudian kita potong untuk bagian ketebalan daripada box konstruksi discovery. Ini adalah besi hollow untuk ketebalan dari box discovery nanti. Nah, ini udah proses pengelasan. Ini sudah mulai proses penyatuan base discovery. Sahabat Gerbang 9, kita lihat box discovery sudah jadi. Selanjutnya kita memasuki tahap ketiga adalah pembuatan konstruksi base papan penunjuk arah, dan ini kita sedang melakukan proses pengemalan untuk konstruksi. Nah, setelah kita mal seperti ini tampak jadinya.
Ini adalah proses penyatuan konstruksi. Sahabat gerbang 9, kita lihat konstruksi penunjuk arah sudah mulai jadi, tinggal kita satukan nanti. Setelah proses pengelasan selesai, dilanjutkan proses perakitan atau penyatuan konstruksi. Nah, ini sudah kita satukan. Kita lihat sahabat gerbang 9 sudah berbentuk box. Pastikan las-lasannya sudah tersambung dengan baik. Nah, ini kita lihat sudah jadi papan konstruksi petunjuk arah. Kemudian kita setelah proses penggerindaan, kita melakukan proses painting. Dan ini adalah konstruksi box base Broadway. Ini kita sedang melakukan proses pengecetan dasar agar besi kolo tahan lama, tidak mudah karatan. Dan ini adalah konstruksi base papan Discovery, dilakukan hal yang sama, proses pengecetan dasar. Selesai. Sahabat gerbang 9, pastikan proses pengecetan dasar semuanya harus tertutup dan rapi. Kita lihat. Kemudian tahapan selanjutnya adalah proses pemasangan plat, pemasangan base Broadway. Satu persatu plat kita pasang. Pastikan sambungan-sambungannya. Kemudian kita bor, kita gunakan lipet mengikatnya. Ini adalah proses pemasangan plat. Ini adalah teknik menggunakan mata bor besar untuk
lumbangi plat agar dia bagian atasnya lebar untuk tempat kepalanya paku rumping. Nah, ini seperti ini, lihat. Proses pemasangan plat pada base Discovery telah selesai, dan ini kita memasuki tahap selanjutnya, pemasangan plat pada bagian base penunjuk arah. Setelah pemasangan plat, kita memasuki proses penembulan agar bagian-bagian permukaan pada kepala rumping atau bagian sambungan-sambungan tampak tertutup. Proses penembulan ini gunanya untuk menghasilkan permukaan yang rata perlahan-lahan. Setelah kita tunggu, setelah kering, kita baru proses pengamplasan atau penghalusan. Kita lihat proses penghalusan menggunakan amplas halus dan air sabun agar permukaan yang dihasilkan nantinya tampak halus dan rata. Sahabat Gerbang 9, pastikan saat proses pengamplasan permukaan satu sama lainnya itu sama, tidak bergelombang, jadi semuanya tampak rata. Kemudian setelah proses pengamplasan, ini adalah proses painting dengan spray. Ini adalah proses painting bagian untuk tutup nanti, untuk tutup boxnya. Ini adalah bagian-bagian pinggir, atas bawah, samping kanan kiri. Ini adalah proses pengecatan dasar. Kita lihat setelah proses pengecatan dasar, kemudian dilanjutkan proses pemasangan stiker cutting. Ini kita lihat proses pemasangan cutting stiker pada bagian papan penunjuk arah. Setelah selesai, kita mempersiapkan proses pembuatan huruf timbul. Nah, ini adalah bagian pembuatan huruf timbul. Ini adalah plat untuk bagian dasar.
ini adalah proses patri namanya, menggunakan timah. Di depan itu adalah air raksa. Air raksa itu digunakan untuk agar proses patri lebih kuat dan lebih mengikat atau nempel kuat, agar material yang kita sambung menghasilkan sambungan yang kuat. Ini adalah persiapan untuk huruf timbulnya. Ini adalah akrilik warna susu. Ini adalah bagian penunjuk arah. Oke, sahabat gerbang 9. Ini kita memasuki proses pengenalan huruf timbul pada bidang Broadway. Kita lihat sahabat gerbang 9, di belakang sudah terpasang base discovery. Nah, ini yang tadi kita mal, ini kita sudah mulai penerapan bagian-bagian huruf timbul, dan ini tampak di pinggir ada bagian-bagian titik-titik, ada dot, dan paling pinggir adalah bagian list. Nah, ini semuanya ini adalah bagian dari huruf timbul yang nanti malam itu akan tampak terang oleh penerangan lampu LED. Nah, ini adalah proses pemasangan lampu LED pada base papan penunjuk arah. Satu persatu lampu LED kita rangkai. Dan cara pemasangannya sangat mudah, sahabat gerbang 9. Tinggal kita kelet stikernya, dan itu tinggal kita tempel pada bagian bawah plat. Ini ada pada bagian lampu LED, bagian belakang itu ada double tip.
ini adalah pemasangan lampu LED pada base Broadway. Ini tampak instalasi listrik pada bagian dot Broadway atau titik Broadway. Ini adalah bagian tutup akrilik. Satu persatu kita sudah mulai memasang bagian akrilik atau ketebalan akrilik. Persatu kita sekrup. Semuanya sudah terpasang. Kini kita tinggal tahap pemasangan bagian pada list pada pinggir bagian papan Broadway. Ini kita lihat pemasangan akrilik pada petunjuk arah sudah selesai, dan ini pemasangan lampu LED pun pada bagian Broadway sudah selesai juga. Pemasangan lampu LED pada huruf timbul sudah rampung, dan ini kita memasuki tahap pengetesan lampu LED pada papan penunjuk arah. Ini satu persatu tim kita bagian electrical sedang menyambungkan kabel-kabelnya, dan ini adalah trafo. Dan yang berwarna hitam 2 itu adalah pengaturan untuk lampu. Kita lihat bagian tengah itu tampak berjalan tanpa ada penunjuk arahnya. Nah, lihat bagian tengahnya, nah itu ada penunjuk arahnya. Tibalah saatnya sobat Gerbang 9 kita memasuki proses pemasangan billboard. Nah, ini adalah proses penyambungan tiang pipa. Setelah coron sudah kering, kemudian kita penyambungan tiang pipa, kemudian kita selanjutnya proses pemasangan papan Broadway.
perlahan-lahan kita naikkan papan Broadway ke atas. Jadi billboard ini terdiri dari bagian atas ada Discovery, Broadway, dan yang terakhir adalah bagian papan penunjuk arah. Nah, ini adalah proses pemasangan papan penunjuk arah. Nah, ini proses pemasangannya satu persatu. Ini kita naikkan papan Discovery. Inilah proses pemasangan sudah selesai, dan inilah hasilnya. Oke sahabat Gerbang 9, ikuti dan dukung terus channel kami Gerbang 9, dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar kami tetap memberikan info yang inspiratif dan edukatif untuk generasi milenial.